Dikisahkan oleh warga. Di tengah derasnya banjir yang melanda, ada satu kisah yang membuat hati saya bergetar. Kisah tentang seorang pemuda bernama Fikri, anak asli Besitang, yang sehari-hari bekerja di rumah makan cobek bakar. Jujur saja, sebelumnya saya tidak mengenal Fikri, tidak pernah sekalipun bertemu. Namun hari itu, takdir mempertemukan kami dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan. Fikri terdampar tepat di samping rumah saya. Saat saya melihatnya, wajahnya dipenuhi harapan dan ketakutan. Ia memohon pertolongan, bukan dengan kata-kata, tapi dengan tatapan yang begitu dalam. Tatapan seseorang yang berjuang melawan maut. Kami yang berada di dalam rumah hanya bisa panik. Kami tidak punya tali yang cukup kuat untuk menariknya. Rasanya hati kami ikut terhimpit melihat dia berpegangan pada tiang pondasi. Dengan tangan yang sudah gemetar, bertahan dari arus yang ganas. Namun Allah memang maha baik. Ketika kami tidak tahu harus bagaimana, pertolongan datang melalui seorang pemuda bernama Dimas, temannya sendiri. Dimas berkali-kali menerjang arus deras untuk mendekati Fikri. Berkali-kali pula ia hampir hanyut, tapi ia tidak menyerah. Keteguhannya membuat kami semua terharu. Hingga akhirnya dengan sekuat tenaga, Fikri berhasil diraih dan dibawa mendekat ke rumah. Di saat yang bersamaan, para Provos Kodim Sulawesi Sutu 7 Aceh, Tamiang yang sedang mengungsi di rumah kami langsung turun membantu. Mereka mengangkat tubuh Fikri yang sudah lemas dan membawanya masuk ke tempat aman. Alhamdulillah, Fikri selamat. Usianya baru 18 tahun, sebentar lagi genap 19. Ketika ia memandang saya, suaranya lirih, hampir seperti bisikan, "Bu, tim SAR-nya enggak kembali lagi?" Perkataan itu menusuk hati saya. Tangannya membengkak, kakinya pucat, tubuhnya menggigil. Dia menahan dingin dan hujan deras selama 7 sampai 9 jam. Berpegangan pada sisa-sisa bangunan agar tidak terseret arus. Sebagai seorang sebuah saya tidak bisa menahan haru, umurnya sebaya dengan anak saya. Dan saya pikir, ibu mana yang sanggup melihat seorang anak seusia itu berjuang sendirian? Di tengah bencana sebesar itu, saya tidak pernah mengharapkan imbalan apapun. Saya hanya berusaha menolong semampu yang saya bisa. Tapi kalau memang ada rezeki yang mengalir lewat kisah ini, berarti memang begitulah cara Allah membuka jalan. Saya juga tidak menyangka bahwa video Fikri akan viral. Saya hanya merekam untuk dokumentasi, untuk berjaga-jaga kalau ia butuh pertanggungjawaban atau bantuan. Tapi Allah punya rencana lain, rencana yang jauh lebih besar dari dugaan kami. Hari itu satu hal kembali saya pelajari, bahwa Allah Maha Baik. Dia mengatur waktu, mengatur siapa yang datang, dan mengatur segala pertolongan dengan cara yang indah, bahkan di tengah bencana sekalipun.